Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Boro Harahap dengan NIM 0503232130 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Kali ini kita akan membahas mengenai praktik kebijakan moneter Islam, di mana pengertian kebijakan moneter Islam adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output, keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga atau inflasi terkontrol. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam kondisi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Selanjutnya, prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Pertama, sejarah kebijakan moneter Islam pada masa Rasulullah SAW. Menurut Imam Ghazali, pada tahun 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Sejarah membuktikan bahwa pada zaman sebelum Nabi Muhammad, orang Arab sudah mengenal adanya mata uang, tetapi semuanya dari luar Arab. Mereka mengenal mata uang emas yaitu dinar dari Romawi dalam perdagangan mereka ke utara atau Syria, dan mengenal mata uang perak yaitu dirham dari Persia dalam perdagangan mereka ke selatan atau Yaman. Barulah pada tahun ke-15 Hijriah atau 536 Masehi, yaitu 4 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad, Khalid bin Walid, pahlawan Islam terkenal itu membuat mata uang sendiri di Tabariyah daerah Syria. Dalam pembuatan mata uang pertama itu masih meniru mata uang Romawi. Ia melukisnya dengan gambar, salib, mahkota, dan tongkat kebesaran. Sedangkan di sebelahnya ada tulisan huruf Yunani Bond. Dan yang kedua, sejarah kebijakan moneter pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafa Abu Bakar As-Siddiq, dalam waktu 2 tahun 3 bulan, bangsa-bangsa yang memberontak itu dapat kembali tenang dan menjadi bangsa bersatu yang kuat, disegani dan berwibawa, yang akhirnya dapat menerobos 2 imperium besar yang ketika itu menguasai dunia dan menentukan arah kebudayaannya. Kedaulatan ini pula yang kemudian mengemban peradaban di dunia selama berabad-abad sesudahnya. Sejarah belum pernah mencatat peristiwa semacam ini. Beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar, dinar dan dirham masih menjadi satuan mata uang negara. Mata uang pada masa itu adalah dinar Heraklius dan dirham Persia. Di samping ada uang fulus untuk pembelian barang yang murah. Koin dinar dan dirham pada masa Abu Bakar masih mempunyai berat yang tetap. Nilai 1 dirham dengan 48 fulus. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan, yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Tujuan ini erat kaitannya dengan makosid syariah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Lalu yang kedua, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung 2 unsur pengertian. Yang pertama, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. Dan yang kedua, hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Lalu yang ketiga, stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian baik secara ideologi maupun praktek. Karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Ketidakmenentuan yang mengakibatkan kerusakan perekonomian karena ordem ekonomi didasarkan pada prinsip
Tidak menentuan uang mengakibatkan kerusakan perekonomian karena orde ekonomi didasarkan pada prinsip penawaran sebelum permintaan, sehingga peramalan suatu harga dengan tepat menjadi sulit dilakukan. Selanjutnya, praktik kebijakan moneter Islam pada masa sekarang. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan dan praktek ekonomi dalam Islam secara internasional maupun nasional semakin membumi. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan pesatnya kajian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip dan praktik-praktik ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari semakin pesatnya pertumbuhan keuangan berbasis syariah, seperti perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Kehadiran perbankan yang berbasis nilai dan penormaan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki kegiatan operasional perbankan tersebut. Mungkin segitu saja untuk materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.